Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisan Andika dengan nomor NIM 0233300070 dari semester 3 reguler sore. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan dengan materi tentang konkursus dan dalneming yang diampu oleh dosen pembimbing Ibu Silvianti Nur Halimi, SHMH. Oke, masuk ke materi pertama yaitu dalneming. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan dalneming. Dalneming atau penyertaan adalah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana. Di dalam dalneming tersebut, ada 5 peranan yaitu 1. Dader, orang yang melakukan. 2. Downplagen, orang yang menyuruh melakukan. 3. Medepleger, orang yang turut melakukan. 4. Witlocker, orang yang membujuk. 5. Medeplichet, orang yang melakukan kejahatan. Oke, langsung saja ke titik permasalahannya. Di sini saya akan mengangkat kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap Yuyun, 14 tahun, warga desa Kasikasubun, Kecamatan Pandang Ula, Tanding, Kabupaten Renjang, Lembang, Bengkulu. Kronologi kejadian: pada hari Sabtu tanggal 2 April tahun 2016, Yuyun pulang sekolah sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ia pulang dengan membawa alas meja dan bendera merah putih untuk dicuci sebagai persiapan upacara bendera pada hari Senin. Jarak antara sekolah ke rumah korban 1, km melewati kebun karet milik warga. Saat berjalan, ia berpapasan dengan 14 pelaku yang berinisial DI 19 tahun, TW 19 tahun, DA 17 tahun, Suker 19 tahun, BB 20 tahun, FE 19 tahun, Jainal alias Bos 23 tahun, FS 18 tahun, SL 18 tahun, AI 18 tahun, EK 16 tahun, SU 16 tahun, BE dan CH. Para pelaku melihat Yuyun langsung mencegat dan menyekap Yuyun. Kepala Yuyun dipukuli kayu, kaki dan tangan diikat, leher dicekik dan kemudian dicabuli secara bergiliran. Bahkan ada pula pelaku yang mengulang perbuatannya hingga 2-3 kali. Para pelaku lalu mengikat dan membuang tubuh korban ke jurang sedalam 5 meter dan menutupnya dengan dedaun dalam kondisi telanjang. Lanjut pembahasan tentang konkursus. Seperti materi sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang kasus pembunuhan dikarenakan dendam di daerah Semarang. Awal mula, kronologi seseorang yang bernama Samsudin merasa dendam pada seorang yang bernama Malik, yang selalu menghina dirinya sehingga Samsudin merasa sakit hati. Pada suatu ketika, Malik sedang mengendarai sebuah mobil. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Samsudin untuk meluluskan rencananya itu. Dengan jalan menembakkan senjata ke arah mobil tersebut, yang berakhir dengan kematian sekaligus terbakarnya mobil tersebut. Hasil visum menyebutkan bahwa Yuyun sudah meninggal saat pemerkosaan berlangsung. Dan dari sini dapat kita simpulkan, dari kasus tersebut para pelaku mempunyai peranannya masing-masing. Yang pertama, Jainal alias Bos sebagai dader, yaitu orang yang melakukan. Dan yang kedua, Dedi Indra Muda dan 12 pelaku lainnya sebagai medepleger, orang yang turut melakukan. Sekian yang saya bisa jelaskan tentang dalneming. Lanjut ke materi yang kedua yaitu konkursus. Seperti materi sebelumnya, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan konkursus. Konkursus merupakan istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang melakukan beberapa tindak pidana, di mana tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana sekaligus dalam waktu bersamaan. Dan dalam konkursus ada 3 bentuk pembarengan yaitu konkursus idealis, gabungan tindak pidana tunggal, konkursus perbuatan berlanjut, konkursus realis, gabungan tindak pidana berganda. Dalam hal ini, kasus tersebut masuk dalam konkursus kategori yang ke-1 yaitu konkursus idealis.
di mana tertera pada pasal 63 KUHP, yaitu apabila seseorang melakukan satu perbuatan tetapi ia telah melanggar dua ketentuan atau lebih yang hukumannya sama, maka hanya satu ketentuan yang dipakai. Tetapi apabila hukumannya berlainan, maka hukuman pokok yang beratlah yang digunakan. Dalam kasus ini memenuhi 3 syarat kongkursus idealis. Yang pertama, perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik. Yang kedua, perbuatan tersebut melanggar beberapa peraturan pidana. Dan yang terakhir, perbuatan tersebut merupakan satu perbuatan senyatanya atau satu perbuatan material. Di dalam kasus ini, maka ada dua pasal yang dilanggar oleh Samsudin, yaitu pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 406 KUHP tentang perusakan barang. Dalam kasus ini, walaupun melanggar dua ketentuan, tetapi yang dipakai adalah satu ketentuan, yaitu pasal 340 KUHP karena ancaman hukumannya lebih berat. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang pembahasan materi mengenai Konkursus. Maaf sebelumnya jika ada kekurangan atau salah dalam pembahasan mengenai materi Konkursus, harap dimaklum. Dikarenakan saya di sini masih dalam proses belajar, dan jika ingin tahu lebih lanjut tentang materi tersebut, silakan berkonsultasi langsung dengan Ibu dosen Ibu Silvianti Nur Halimi SHMH sebagai dosen pembimbing mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan pembahasan materi dari saya. Saya izin pamit. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.